Mondok itu bukan ajaran agama Islam, bukan tradisi Islam. Mondok itu adalah tradisi masyarakat Nusantara. Jadi kalau saya gak mondok, gak ada hubungannya dengan gak belajar agama Islam. Kalau mondok berarti mengikuti tradisi Nusantara dalam mendidik. Nah, tradisi pesantren itu, yang mondok itu dari mana? Dari Hindu dan Buddha dulu, pra-Islam, pasti di zaman Majapahit. Stop it. Get some help. Guru gembol teh selalu begitu ya, pakai ilmu cocokologi. Oke, gini, saya jawab dari 3 sisi ya. Yang pertama, bahwa pondok pesantren itu tidak ada di zaman Nabi, itu hanya merupakan tradisi-tradisi yang ada di Hindu ataupun di Buddha. Terus apa kabar dengan Ahlu Sufa? Nih, saya bacakan datanya ya. Dari Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa Ahlu Sufa tinggal di emperan Masjid Nabawi cukup lama, mulai zaman Rasulullah sampai zaman Abu Bakar. Al-Imam Al-Qurtubi bahkan menyebutkan ada 400 sahabat yang tidur di masjidnya Nabi, mondok di masjidnya Rasulullah, kiainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka di situ belajar. Di antara mereka dari sahabat-sahabat pembesar ada Imam Abi Hurairah, ada Sofwan bin Bayda, ada Khuraim bin Fatih al-As'adi, dan banyak lagi para sahabat lainnya. Dan mereka bukan cuma ngemper tidur di masjid. Jangan bayangkan Al-Sufa itu seperti orang miskin yang tinggal di penampungan. Mereka belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya, perhatikan, ini bukti kalau itu bentuknya seperti pondok pesantren. Di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, diwariskan kepada Umar ibnul Khattab. Ahlus Suffah, mereka diutus oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk berpencar ke pelosok-pelosok negara-negara muslim lainnya dalam rangka mengembangkan dakwah. Dan itulah yang digunakan oleh para santri-santri kita setelah mereka dididik di masjid, dididik di pondok pesantren untuk memperdalam ilmu secara intensif. Kemudian mereka disebarkan untuk berdakwah di negara mereka masing-masing. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dibilang ini menyerupai daripada sesuatu yang mungkin dari agama lain seperti agama Hindu ataupun Buddha, kemudian dicocok-cocok logikakan dengan Shaolin, sewat gitu. Kita di Islam punya konsep namanya al-adatul muhkamah, adat yang memberi hukum. Artinya di mana ada adat istiadat di sebuah daerah, walaupun di agama tidak ada, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk jika bermaksiat kepada sang pencipta. Maka sesuatu itu hukumnya adalah baik, tidak dilarang di dalam Islam. Al-adatul muhkamah, adat yang memberi hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya Mas Dur Gembul yang berbahagia, yang ganteng, yang soleh, yang cakep, dengerin ya, bahwa mohon maaf nih, kalau misalnya ini kritikan Mas Guru Gembul ini membangun supaya pondok pesantren karena di situ banyak pelecehan, banyak problematika dan lain sebagainya. Oh ya, terus kalau misalnya mohon maaf bajunya kotor, tangannya dipotong. Misalnya contoh nih, mohon maaf, gara-gara bangunan ini pintunya ada yang rusak, kemudian bangunan dirobohkan. Bukan begitu Mas Guru. Yang lebih tepat, gimana salahnya kita benerin, karena ternyata yang bener jauh lebih banyak dibandingkan yang salah, tapi Anda mencoba menutup-nutupi itu. Barakallahu fikum, Huda al-Huda, cerdas berpikir.